Salam saudara, hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saudara, minggu ini kita akan merayakan Paskah. Dan Paskah adalah peristiwa yang sangat sulit untuk bisa dialami, dirasakan oleh seorang juru selamat bernama Yesus Kristus. Di mana Paskah itu bicara tentang penangkapan, penyalipan, bahkan pembunuhan. Bahkan Yesus yang selama ini dikenal sebagai juru selamat umat manusia, akhirnya harus tergantung tak berdaya di atas kayu salib. Sampai kemudian bahkan semua murid-muridnya meninggalkan dia. Berapa banyak kita mungkin merasakan dan mengalami peristiwa yang sama yang seperti dialami oleh Tuhan Yesus ketika kita dalam keadaan tidak berdaya, punya masalah, punya persoalan, baik di dalam bisnis, pekerjaan, keluarga. Berapa banyak bahkan orang tidak menolong kita, tapi justru meninggalkan kita. Makanya kekristenan itu justru kelihatan kekuatannya ketika kita mengalami masalah dan persoalan, ketika kita mengalami himpitan dan juga tekanan. Nah, peristiwa Paskah mengajarkan kepada kita bahwa untuk sebuah keselamatan itu harus ada sebuah pengorbanan. Terkadang dalam hidup ada hal yang mesti kita harus berkorban dulu untuk kita bisa menikmati berkat yang terbaik yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Tapi pada faktanya adalah manusia tidak suka pada prosesnya karena memang manusia suka pada hasilnya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana perasaan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus bahkan detik malam di mana dia mau ditangkap. Hari itu Tuhan mengajak untuk murid-muridnya di sebuah taman yang sangat terkenal kalau saudara ke Israel, namanya Taman Getsemani. Dan Tuhan tahu bahwa hari itu dia akan ditangkap, diserahkan, dan dia akan mengalami kematian secara manusia. Dia akan mengalami salib, dia akan mengalami aniaya. Dan hari itu Tuhan, dia berkata dari dalam dirinya kepada murid-muridnya. Kalau kita baca Matius pasal 26 ayat 38. Karena begitu beratnya tekanan, bahkan penindasan aniaya yang akan dia terima. Satu kali Tuhan berkata kepada murid-muridnya, Matius pasal 26 ayat 38. Tuhan Yesus berkata, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Berapa banyak kita yang juga mengalami kesedihan yang sama seperti yang Yesus rasakan. Seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ayat 39, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi, janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saudara, kalau kita belajar tentang kemanusiaan Yesus yang hari itu, dia tahu dia akan diserahkan, dianiaya, dan disalibkan. Hari itu dia berkata bahwa hatiku sangat sedih. Berapa banyak kita mengalami kesedihan ketika kita mengalami masalah. Kita seringkali ketika kita mengalami masalah, kita sedih. Bahkan banyak orang yang juga meninggalkan kita. Dalam keadaan kita terhimpit dalam lembah kekelaman. Terkadang orang tidak mau tahu dengan apa yang kita rasakan. Bahkan keluarga pun, mereka juga tidak mau merasakan apa yang kita rasakan. Bahkan berapa banyak orang yang justru terpuruk. Bukan penguatan, tapi justru penghakiman. Dia dihakimi. Orang semua menghakimi dia. Dan persis seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi terhadap Yesus. Mereka menghakimi, mereka menghujat dari apa yang Yesus lakukan. Padahal berita tentang keselamatan adalah berita yang selama ini dinantikan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang percaya. Tapi mereka menganggap Yesus adalah seperti ancaman buat mereka karena menggantikan posisi mereka. Dan di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah keadaan, di Taman Getsemani, itu adalah sebuah ungkapan dari yang Yesus katakan, hatiku sangat sedih. Sama seperti kita ya, kita mengalami masalah, kita pun sedih. Kita ngalamin persoalan, kita pun sedih. Tapi tidak banyak orang yang juga ikut merasakan kesedihan yang kita rasakan. Ada orang yang ketika orang sedih, justru dia tertawa. Ketika orang sedih, justru dia menertawakan. Bukan menolong, bukan mengasihi, tapi justru menghakimi. Nah, tugas kita, saudara, siapapun yang mungkin sedang menghadapi persoalan, mari belajar datang untuk kita bisa merasakan kesedihan yang mereka alami. Dan hari itu Yesus ajak murid-muridnya, dia berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Dia minta murid-muridnya untuk tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku.
Saudara, ketika keluarga kita, sahabat kita, teman kita, mereka mengalami masalah, maka tanamkan hati kita untuk kita mau tinggal bersama dengan mereka. Untuk kita berjaga-jaga bersama dengan mereka. Makanya teman yang tulus itu akan kelihatan bukan ketika saudara diberkati, tapi teman yang tulus itu kelihatan ketika saudara mengalami masalah, persoalan, penganiayaan, penindasan, pergumulan. Akan kelihatan apakah benar-benar mereka adalah teman sejati atau tidak. Kalau saudara diberkati, sukses, semua saudara punya, dan teman-teman saudara ada bersama-sama dengan saudara, maka ingat, terkadang semut datang karena ada manisnya gula. Ada banyak orang yang seperti itu. Makanya jangan pernah bangun pertemanan karena saudara dalam keadaan baik-baik saja. Tapi lihat ketulusan dalam sebuah pertemanan justru ketika saudara mengalami masalah dan himpitan serta persoalan. Akan kelihatan apakah mereka benar-benar tulus dengan kita atau tidak. Dan ayat 39, Tuhan berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya." Kata jikalau sekiranya itu adalah sebuah permohonan, sebuah permintaan. Karena memang berat. Peristiwa penyalipan yang akan dialami oleh Yesus itu adalah peristiwa yang sangat-sangat begitu berat. Makanya Yesus berdoa, sekiranya, kalau boleh, biarkan cawan ini lalu daripadaku. Kalau boleh, semua penganiayaan, penangkapan, penindasan, sampai pada akhirnya kematian, jangan datang kepadaku. Tapi yang saya suka adalah kalimat yang Yesus katakan tidak berhenti pada satu titik, tapi masih ada koma. Karena Yesus berkata, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Seringkali dalam hidup ketika kita mengalami masalah, kita berdoa, Tuhan, udahlah Tuhan. Janganlah Tuhan, udah capek Tuhan ngalamin persoalan, ngalamin masalah. Tapi ingat saudara, kalau masalah itu tetap diizinkan datang dalam hidup kita, berarti Tuhan yang adalah Bapa kita, dia melihat. Itu bukanlah sebuah masalah yang akan menghancurkan, tapi justru sebuah masalah yang pada akhirnya justru membawa pada sebuah kebaikan. Berkali-kali kitab Mazmur katakan, bagaimana emas itu teruji. Tidak ada cara yang lain, selain dia harus dibakar, dipanaskan, dia harus dilebur. Nah, seringkali proses peleburan itu yang kita tidak suka. Karena cukup menyakitkan buat manusia daging kita. Ketika kita ngalamin aniaya, tindasan, masalah, himpitan. Seringkali kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, capek Tuhan. Kenapa? Kalau boleh Tuhan, udahlah hidup ini diberkati aja lah, nggak usah ngalamin masalah. Tapi tanamkan satu hal ini, saudara, camkan satu hal perkataan saya. Ada banyak orang meninggalkan Tuhan justru ketika dalam keadaan nyaman, hidupnya tidak pernah mengalami badai masalah. Kapan kita terbangun? Ketika badai itu datang. Kapan Raja Wali akan terbang tinggi? Ketika badai itu datang. Makanya, saudara, standar saudara bukan di bawah tapi di atas. Dan hanya burung Raja Wali yang bisa terbang naik ke atas ketika dia melihat bahwa badai bukanlah keadaan yang menakutkan, karena badai akan mendorong sayapnya untuk dia bisa terbang lebih tinggi. Karena itu siapapun saudara, mungkin kita berdoa seperti Tuhan Yesus, Tuhan Bapa, kalau boleh, biarkan cawan ini, masalah ini jangan datang padaku. Tapi mari miliki kebesaran hati. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Yang iblis tahu adalah pada akhirnya Yesus mati, tapi iblis tidak tahu bahwa 3 hari kemudian Yesus bangkit. Tidak akan pernah ada kebangkitan tanpa ada kematian. Seringkali Tuhan proses kita masuk di dalam 3 hari itu. Kematian datang, ditangkap, disalib. Dan memang di atas kayu salib, Yesus tidak berdaya. Dia tidak bisa melakukan mujizat seperti yang dia lakukan sebelumnya. Dia buat mujizat, sakit sembuh, buta melihat, mati bangkit. Sepertinya Yesus yang selama ini dikenal, dalam waktu 3 hari itu, Yesus tidak berdaya. Tapi justru itulah kelihatan kesetiaan dari para pengikutnya. Justru kesetiaan itu terlihat ketika Yesus tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau Yesus buat mujizat dalam hidup saudara dan saudara setia dengan Yesus, semua orang bisa melakukan itu. Kalau Yesus memberkati hidup saudara dan semua kebaikan Tuhan diberikan atas hidup saudara dan saudara bisa melayani Tuhan, semua orang bisa. Tapi dalam keadaan sepertinya Yesus sedang tidak melakukan apa-apa. Mujizat belum diberikan, mujizat belum diturunkan, keberhasilan, berkat ilahi belum saudara terima. Tapi saudara tetap setia. Itu yang luar biasa. Karena itu, mari belajar seperti di Taman Getsemani. Bukan kehendak kita. Kita pengen punya kehendak kita semuanya baik, kelihatan baik.
Tapi terkadang yang terjadi di luar dari apa yang kita kehendaki. Tapi percayalah, kalau itu adalah kehendak Bapa, kalau itu adalah kehendak Tuhan, pada akhirnya pasti akan mendatangkan kebaikan. Nah, makanya saudara, hari itu, bahkan ketika Yesus ditangkap, semua murid-muridnya meninggalkan dia. Semua murid-muridnya mungkin mereka kaget, loh, kok akhirnya Yesus ditangkap sih? Kok akhirnya Yesus bisa tidak berdaya? Karena pada akhirnya tidak hanya ditangkap, dia dihakimi, dia diadili, dia dicambuk, dia terpaku di atas kayu salib. Dan semua mereka melihat Yesus yang tak berdaya. Murid-muridnya pun meninggalkan dia karena melihat Yesus yang tak berdaya. Makanya justru dalam keadaan kita tidak berdaya, sebenarnya Tuhan sedang menunggu untuk mujizat yang terbaik Dia berikan atas hidup kita. Kalau saudara berdoa minta fajar pagi hari, seperti yang lagu yang kita katakan, kita nyanyikan kalau hari Minggu, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Saudara lupa bahwa fajar itu muncul karena ada malam hari yang kita lewati. Nah, biasanya kalau tengah malam, jam 12 malam, semuanya kelihatan gelap. Tapi setia saja, karena setelah jam 12 malam, masih ada jam 1 dini hari. Masih gelap. Jam 2, masih gelap. Jam 3, kelihatannya gelap, Pak. Jam 4, kelihatannya gelap. Tapi percayalah, kalau sudah memasuki jam 5, mulai 5, 20, 5, 30, 5, 45, sampai pada akhirnya, kita melihat fajar pagi hari itu muncul. Karena itu jangan pernah takut dengan malamnya hari, karena Yesus pun mengalami hal yang sama 3 hari. Sepertinya keadaan semua gelap, keadaan semuanya tidak ada terang. Tapi pada hari yang ke-3, Yesus bangkit. Dan itu adalah sebuah proklaim di mana maut pun tidak lagi berkuasa atas kehidupan Tuhan Yesus. Karena itu saya berdoa saudara, siapapun saudara, mari alami kasih Tuhan, semakin setia dengan Tuhan, dan belajarlah sama seperti di Taman Getsemani. Ketika Yesus berdoa, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Kalau saudara sedang mengalami masalah hari ini, saudara berkata, Bapa, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Dan aku percaya, kehendak Bapa pasti mendatangkan kebaikan. Kehendak Bapa, ujungnya pasti ada sesuatu yang tidak terlihat sebelumnya, dan ujungnya pada kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati. Izinkan saya berdoa buat saudara. Bapa, dalam nama Yesus, siapapun mereka menyaksikan hari ini, Tuhan, mungkin mereka sedang dalam keadaan himpitan, masalah, tekanan. Ingatkan mereka satu hal, untuk mereka tetap setia kepada Tuhan. Karena pada akhirnya, di Taman Getsemani, ketika Tuhan berkata, hatiku itu memang sedih, kita mengalami kesedihan, kita mengalami kekecewaan. Tapi hamba berdoa agar mereka melihat kebaikan Tuhan. Di balik sebuah kematian manusia daging karena proses, selalu ada kemuliaan dan kebangkitan. Kami akan melihat kebangkitan dalam ekonomi, pekerjaan, pelayanan, usaha, karena kami percaya bahwa Tuhan terus bekerja bahkan di dalam lembah kekelaman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, sampai bertemu kembali untuk kita merenungkan firman Tuhan dan bertumbuh dalam iman, dalam pengenalan yang benar akan firman Tuhan. God bless you, Tuhan Yesus memberkati.